Suaranya agak pelan. Oke, saya coba benerin dulu nih teknis. Oke, gimana Pak Boni? Mohon dikoreksi suaranya. Halo teman-teman, halo Mbak Arin. Halo, ada Gading Mayang Organik. Mantap. Coba Mbak Arin, suaranya gimana? Suaranya pelan banget. Ini punya headset enggak nih? Oh, pakai earphone aja tuh. Itu colokannya berapa? Oh, colokannya dulu itu. Kamu ada headset kah? Oke, sebentar Pak, kita coba ganti mikrofon. Oke, kalau kayak gini suaranya apa udah keras? Cobain kamu dengerin pakai headset. Oke. Ya, sudah ada 9 orang yang masuk. Oke, waiting. Ya, sebentar lagi kita mulai ya. Masih ada 2 menit lagi. Oke, good. Ya, thank you Pak Boni. Terima kasih juga Pak Boni atas kiriman pizzanya. Ini jadi semangat kami di sini. Oke. Di tempat saya suaranya kecil banget, Pak. Ini saya sudah maksimal soundnya. Desktop audio sudah oke. Cobain pakai mic-mu. Oke. Kamu lihat di sini. Oke, 1 menit lagi ya. Kita mulai. Ini saya record. Jadi nanti mungkin akan kita posting juga di YouTube-nya Food Startup Indonesia. Dan nanti kita akan posting di Instagram juga. Tapi di Instagram itu linknya untuk mengarah ke sini. Jadi malam ini saya akan jelaskan satu persatu bagaimana cara mendaftar di websitenya Food Startup Indonesia 2020 ini. Nanti file apa aja yang akan disiapkan. Oke. Ada Mas Ervan juga. Halo Mas Ervan. Mungkin mau mengirimkan selain pizza. Oke, suaranya udah bagus. Oke. Nah, sudah jam 8 malam. Ini suaranya saya kencangkan lagi ya. Oke, selamat malam semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang dari seluruh Indonesia. Terima kasih sudah hadir. Ini lumayan banyak juga yang udah menunggu. Dan ini kita record ya, kita akan tampilkan nanti di YouTube dan juga mungkin akan ada di Instagram. Jadi malam hari ini saya mau demo bagaimana cara mendaftarnya, karena sekarang yang mendaftar tuh sudah 2.300-an lebih, hampir 2.400. Dan yang 100% itu juga lumayan banyak, tapi kami mau lebih banyak lagi. Jadi kadang ada beberapa yang masuk pertanyaan, Kak, Pak, ini gimana sih kok belum 100%, padahal udah keisi semua. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Nih, saya akan pandu pelan-pelan. Kalau belum jelas nanti bisa komen aja. Oke. Ini saya udah keras suaranya ya. Oke. Jadi pertama kita masuk ke sini. Linknya Food Startup Indonesia. Food Startup Indonesia. Di sini ada panduan sangat jelas di bawahnya. Nah, nanti kalau mau tahu tentang Food Startup Indonesia itu apa, tentang FSI di sini dijelaskan. Kemudian di bawah lagi, nah ada sebelumnya kita sudah melakukan apa aja dan seberapa banyak ekosistem yang ada di kita.
kemudian juara-juaranya, dan di sini kalau ada pertanyaan ada di bawah sini FAQ-nya. Nah, ini pertanyaannya mungkin apa itu FSI? Siapa yang berhak mengikuti? Semuanya akan jelas di sini. Dan di sini juga ada tanggal ya. Tanggal ini masih tentatif, masih bisa berubah karena kita akan terus update mengikuti pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini. Tapi untuk sementara saat ini masih sesuai dengan jadwal yang di sini. Oke, kita mulai daftar aja ya. Kita bagaimana? Oke, saya menjadikan diri saya sebagai pelaku usaha kuliner ekonomi kreatif Indonesia. Jadi saya punya usaha nih. Jadi ceritanya saya punya usaha singkong. Oke, kita belum pernah mendaftar sebelumnya. Jadi kita harus pilih ini. Login. Ini login atau login ya? Pokoknya klik ini ya login. Berarti bahasa Indonesia masuk. Kita klik aja di sini. Oke. Nah, jadi saya akan mendaftar. Email saya itu yusak.fsi@gmail.com. Nah, kemudian oh iya, sorry. Daftar sekarang ya. Makasih Barin, mohon maaf ya. Jadi sorry, daftar sekarang ya, bukan loginnya. Jadi belum pernah daftar, saya mau daftar sekarang. Karena saya tadi ulang-ulang, jadi saya ingatnya login terus. Jadi daftar sekarang. Oke, kita akan mengisi tahap pertama ini adalah data diri kita. Kita isi dengan nama lengkap. Yang nama lengkap saya Yusak Agustinus. Nah, email saya bukan yang ini. Saya isi email saya yusak.fsi@gmail.com. Oke. Saya laki-laki ya. Nah, ini nomor handphone saya masukin. Sudah sesuai sih nomornya. Oke, tanggal lahir saya. Kita bisa pilih nih. Ini sebenarnya tidak sulit, sangat gampang. Mohon maaf abonir, ada error sedikit kekenyangan katanya. Oke, tanggal lahirnya gampang. Kalau mau ngubah tahunnya tinggal klik yang atas ini. Klik lagi. Oke, baru kita cari tanggal lahir. Oke, tanggal lahir saya. Oke, nanti kan kalau ulang tahun bisa mungkin ada yang mengirim kado mungkin. Oke. Tempat saya tinggal di mana? Saya dari Kalimantan Tengah. Kita pilih Kalimantan Tengah. Otomatis kabupatennya langsung nongol, kita pilih. Oke, passwordnya apa? Oke, password saya rahasiakan. Nah, ini harus kita centang nih. Ketika Anda mendaftar, maka Anda setuju atas peraturan dan instruksi yang berlaku dalam Food Startup Indonesia. Peraturannya apa? Ada di bagian footer. Kalau kita misalnya ke home, tadi ada paling bawah, ada peraturannya. Kita centang. Oke, kita centang. Kemudian, ini juga data yang saya berikan adalah benar dan sesuai. Maka jika di kemudian hari panitia menemukan kesalahan atau pelanggaran pada data yang diatur dalam ketentuan Food Startup Indonesia, maka saya bersedia untuk mundur atau didiskualifikasi. Jadi kita harus mengisi semua datanya secara benar atau sejujur mungkin. Jadi benar-benar jujur ya, nggak ada yang manipulasi. Kayak gitu. Ya ini kita centang juga. Nah terus ini juga saya bukan robot. Oke, sudah jelas ya, sudah pasti. Coba deh misalnya salah satu nggak saya centang deh. Daftar. Oh nggak bisa nih. Merah ya. Ini saya centang, ini saya matiin. Oh nggak bisa juga karena belum centang. Tapi kalau sudah masuk, sudah dicentang semuanya, udah komplit. Ini bisa. Oke, kita klik daftar. Nah, kita update aja biar nanti otomatis. Oke. Nah, di tahap ini tadi kita sudah mengisi tentang data diri kita. Kemudian kita akan mengisi tentang data brand kita atau data perusahaan kita. Nah, ini terdiri dari 3 step. Ini step 1, step 2, dan step 3. Ya. Kenapa ada 3 step? Karena kayak gini. Ada file dan foto yang harus kita upload. Dan mungkin misal nanti di legal, kita punya legal nih, tapi butuh bukti sertifikat dalam bentuk PDF. Oh saya belum scan, saya belum foto, saya belum punya filenya. Tapi kita masih bisa tetap untuk simpan dan lanjut. Jadi bisa melengkapi nanti. Jadi kita di sini step 1, step 2, step 3 itu untuk memudahkan.
Ketika ada yang belum melengkapi, belum ada datanya, nanti kita bisa login lagi. Oke, nama brand. Di sini saya ketik keripik singkong Yusak. Ceritanya saya jualan keripik singkong. Oke, nama perusahaannya. Woi, PT Yusak Jaya Anugrah. Mantap. Oke, mungkin ada yang bertanya, Pak, saya belum punya izin usaha. Bagaimana? Oh, nggak apa-apa. Daftar dulu aja. Nanti mungkin kami akan bisa ke depannya membantu untuk di izin usahanya. Oke. Belum ada pertanyaan ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini sambil dicek juga sama Mbak Arin kalau ada pertanyaan. Oke. Kemudian saya pilih provinsi domisili perusahaan. Nah, kan saya tinggalnya di Kalimantan. Ternyata usaha saya juga di Kalimantan. Berarti kita harus isi sesuai dengan tempat usaha kita di mana. Kadang ada juga yang, oh saya tinggalnya di Jakarta, tapi usaha kita di Yogyakarta. Di data diri tadi yang pertama, pilihlah Jakarta, dan kalau domisili perusahaan atau usahanya, pilihlah Jogja. Tapi ini saya akan isi sama-sama Kalimantan, karena saya asalnya dari Kalimantan misalnya, dan juga bisnisnya ada di Kalimantan. Oke, sudah komplit ya. Oke, kemudian foto ownernya. Ini akan saya foto. Syaratnya apa? Maksimal 1 MB. Jadi kalau lebih dari ini nggak bisa. Terus dimensinya maksimal 600 kali 600. Nah, ini harus kita ikuti. Kadang ada yang beda. Nah, itu nggak bisa nanti 100%. Kita pilih. Nah, saya pilih foto saya yang paling ganteng nih. Menurut saya sih. Sama mama saya paling ganteng. Kita santai aja ya biar gak ngantuk ya. Oke, ini masuk nih. Kok agak gendut ya? Ya memang gendut sih. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Belum ada pertanyaan nih. Foto KTP. Nah, foto KTP ini saya ambil dari Google. Saya blur KTP-nya orang nih. Oke, sebentar. Nggak kelihatan ya. Bentar. Saya mau tampilin nih. Nah, ini ada file-file saya di sini nih. File-file saya, tadi foto saya upload di sini. Ini sekarang KTP. Oke, saya inputin. Udah masuk nih. Ini filenya udah di bawah 1 MB dan ukurannya 600 kali 400. Oke. Oke, aman gak ngantuk, ada pizza. Wah, pizzanya udah habis ini. Oke, nah kategori perusahaan. Ada dua nih. Food manufaktur dan food service. Bedanya apa sih? Ada keterangannya. Nah, misalnya jual keripik singkong kemasan, kopi susu dalam botol, dan lain-lainnya. Atau food service misalnya catering, rumah makan, kafe, booth minuman, booth makanan, dan lain-lain. Nah, seperti kemarin waktu saya IG live dengan Pak Agung, bedanya apa sih food manufaktur? Nah, food manufaktur itu ketika kita punya produk dan kita di packing dan mau dijual di luar. Nah, itu masuknya food manufaktur, kayak snack-snack, keripik seperti itu. Tapi kalau food service sini kayak cafe, restoran, island itu kayak kita jualan di mall misalnya. Tapi nggak ada rolling door-nya atau pintunya itu. Jadi kayak di pinggir-pinggir itu, kayak misalnya di tengah dekat dekat eskalatornya gitu, ada misalnya ada minuman, makanan di situ. Nah, itu island bentuknya. Di dalam mall seperti itu. Nah, jadi saya akan mengisi di sini food manufaktur ya. Nanti saya akan praktekkan juga, akan melihatkan juga formnya untuk food service karena berbeda. Oke, food manufaktur, tanggal dan tahunnya akan saya isi seperti biasa, klik di atas, pilih tahunnya. Saya maunya tahun 2005 nih, karena memang 2005 misalnya. Bulan Mei tanggal 5. Nah, biar tanggal cantik kan 555 gitu. Websitenya apa? www.keripiksingkongyusak.com. Nah, ini website, akun Facebook, dan juga akun Instagram ini tidak wajib diisi. Kalau nggak ada, kalau nggak punya atau belum punya, nggak diisi nggak apa-apa. Karena 3 ini tidak mempengaruhi untuk support ke 100% datanya, kelengkapan. Nah, ini misalnya akun Facebooknya Keripik Singkong Yusak. Nah, Instagramnya
kripik_singkong_yusan. Oke, nanti saya ajarin juga nih untuk cara kompres file PDF dan juga fotonya. Itu gampang banget tuh. Nanti kita online ya. Oke, ini sudah step 1 udah komplit semua nih. Udah komplit semua, saya simpan dan lanjut. Kita masuk ke step 2. Oke, loading. Nah, ini oke. Nah, ini. Terus kita pilih nih kategori bisnis perusahaan Anda. Ini ada keagenan, ada general trading, ada modern market, ada high scale market, atau dan lainnya. Mungkin nggak ada di sini, bisa diklik. Kita harus pilih salah satu. Misalnya nih, kan kemarin kita sudah ngobrol juga sama Pak Agung. Jadi kayak gimana? Misalnya produk kita harganya, misalnya mau dijual nih, misalnya harganya mahal, misalnya contoh madu. Wah, tahu kan madu sedikit yang murah. Dan misalnya harganya lumayan mahal nih, mau masuknya di high scale market. Nah, mungkin di modern market juga. Dan ini keagenan atau reseller gitu. Jadi nanti kan bisa dijual juga lewat internet, online kayak gitu. Dan kalau untuk general trading ini misal kita ke distributor, nanti baru ke distributor ke warung-warung kelontong, misalnya di pasar. Soalnya nanti pasti untuk di modern market dengan di general trading ini bentuk kemasannya beda. Misal di modern market nih 500 gram nih kemasannya untuk keripiknya. Tapi untuk di general trading dia biasanya lebih kecil, 50 gram atau 100 gram. Seperti itu. Jadi kita bisa pilih yang mana. Misalnya ini saya pilih aja nih yang modern market. Oke. Oh ya, kemudian ada foto produk nih. Di food manufaktur ada 4 foto produk. Foto produknya yang bagus. Harus benar-benar menjual. Jangan cuma pakai handphone doang. Kalau bisa benar-benar bagus. Kalaupun bisa pakai handphone tapi benar-benar bagus menjual, nggak masalah. Ya tapi ingat formatnya harus JPG sama PNG atau kalau bilang JPEG atau PNG, bahasa modernnya gitu ya. Maksimal 1 mega. Dan ini ada 4 nih. Foto produk yang bagus. Maksudnya dari depan, oh ini produk saya. Terus foto isi kemasan. Jadi biar para juri tahu. Oh misalnya ada keripik tempe atau singkong. Bentuknya tuh seperti apa. Kotak-kotak, tebel, tipis. Atau seperti apa. Atau segitiga gitu. Nah ini tampak depan, tampak belakang. Maksimal 1 mega ya. Oke, saya sudah siapkan juga. Saya akan pilih filenya. Oke, ini foto produk saya ambil juga dari Google, saya blur. Ini nggak tahu nih merek apa nih. Kemudian foto isi kemasan. Nah, jadi keripik saya itu harus tahu isinya kayak apa. Saya ambil ini. Nah, ini kelihatan nih isinya nih. Oh, isinya ini pakai tepung. Dalamnya kecoklatan gitu. Kalau pedas agak merah-merah, ada serbuknya. Nah, kemudian tampak depan. Nah, kita pilih ini yang tampak depan. Kemudian tampak belakang, kita pilih lagi. Nah, ini foto saya tampak belakang. Jadi harus benar-benar jelas. Foto produknya, isinya, tampak depan, tampak belakang. Oke, sudah komplit, kita lanjut. Informasi detail produk, variannya. Nah, ini nih, kadang bisa terlewat. Malah langsung keisi ke nomor 2. Kita bisa, misalnya varian kita ada 5. Kita bisa tambahkan ini. Sebanyak mungkin. Nah, berapa banyak kita punya. Misalnya, saya punya singkong asin. Singkong asin. Berat bersih 50 gram. Harganya 5.000. Kemudian singkong balado. Nah, ini 50 gram juga. Karena balado kan ada beli cabai tuh. Tambahinlah lebih mahal dikit nih gitu. Sudah kisi semua, ini wajib kisi semua ya. Terutama yang baris pertama. Baris paling pertama ini wajib diisi. Ya, kemarin ada yang bertanya juga, kalau nggak salah Pak Edward nih. Pak, gimana kalau produk saya ada banyak dan di setiap toko-toko lakunya beda-beda. Yang A di toko A paling banyak, di toko B yang C yang paling banyak gitu. Jadi kita pilih yang paling bagus penjualannya. Produk unggulannya kita. Ya gitu. Ada juga yang nanya, "Pak, kalau saya punya food service sama food manufaktur, saya mau daftarin yang mana? Produk yang kita unggulkan."
gitu. Produk yang kita unggulkan saja. Oke, sudah saya isi karena kebetulan varian saya ini cuma 2 nih. Oke, sudah saya lewati. Nah, kemudian kita masuk ke legal, ke legalitas. Legalitas itu misalnya belum Pak, saya belum ada nih. Legalnya gimana? Kita bisa centang di sini. Tidak ada legalitas. Itu bisa. Belum ada legalitas. Kita bisa centang di sini. Kita harus memilih, nggak boleh nggak milih. Nah, tapi kalau kita milih misalnya, oh saya pun udah punya PIRT dan BPOM. Kita nggak boleh cuma centang doang. Tapi kita harus upload filenya. Jadi harus ada buktinya. Nggak omdo. Gitu kan. Kita harus punya buktinya. Jadi kita harus punya scan-scanan sertifikatnya. Kita harus punya juga buktinya. Jadi kita harus dalam bentuk PDF di sini. Jadi nanti waktu yang lolos 1000 pasti kita tarik semua datanya dan juga bukti-buktinya gitu. Jadi choose file, kita akan pilih filenya. Nah ini legal saya dalam bentuk PDF. Saya upload, PRT saya centang, saya upload di sini PRT-nya. BPOM saya centang, saya upload di sini legalnya. Bentuknya PDF dan maksimal 1 mega. Nah misalnya ini saya nggak punya, ya udah biarin aja. Nah, jangan sampai salah. Tadi ada yang salah nih. Centang di PIRT, uploadnya di BPOM. Nah, nanti centangnya di barcode, uploadnya di halal. Nggak bisa. Jadi harus sesuai. Yang mana dicentang, disitu harus dilengkapi. Kalau nggak lengkap, tidak mensupport untuk 100%. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kompetitor. Nah, ini kompetitor. Kita harus mengisi si kompetitor nih. Aku bilang, biar bisa membedakan yang mana food startup, pengusaha yang startup dengan yang biasa-biasa aja. Jadi kita benar-benar harus tahu siapa sih kompetitor kita di sini. Nah, jadi kita harus benar-benar cari yang kompetitor langsung dan yang tidak langsung. Misalnya saya ini udah langsung nih. Wah, keripik singkong. Apa ya di daerah saya yang sesama singkong gitu. Oh, saya punya nih kerupuk singkong, singkong kotak asin. Wah, itu tuh mirip-mirip nih penjualannya. Memang dia duluan yang lebih jualan. Rasa apa? Semua rasa misalnya. Oh, rasa udang bakar karena dia cuma variannya misalnya seafood gitu. Pokoknya ini nih kompetitor saya. Kemudian gramasi isiannya sama 50 gram. Harganya 7.000. Oh, ternyata saya masih lebih murah gitu. Ini ibaratnya bukan musuh ya. Bukan musuh. Tapi ini bahasanya sparring partner. Kata Pak Agung gitu. Keren kan? Sparring partner. Membuat kita semangat. Kita punya sparring partnernya. Kemudian yang tidak langsung adalah, kan kalau langsung singkong nih. Singkong adalah kayak keripik kriuk-kriuk gitu kan. Apa ya? Oh, mungkin yang tidak langsung yang laris nih di daerah kita, sekitar kita, atau yang di nasional, tingkat nasional sekitar kita, kerupuk atau misalnya keripik kentang. Nah, itu kan sesama keripik tapi bukan singkong. Itu secara tidak langsung seperti itu. Atau nanti kerupuk juga bisa yang lain. Misalnya kerupuk tempe, pokoknya kan masuknya masih kayak snack-snack gitu. Kalau yang langsung itu yang dengan bahan baku yang sama dan juga yang tidak langsungnya dengan bahan baku yang berbeda, bisa juga seperti itu. Jadi saya isi di sini keripik kentang kacamata misalnya. Rasanya barbecue, kemudian gramasinya 50 gram juga. Oh, ternyata dia harganya 4.000 nih, lebih murah. Misalnya kayak gitu. Kita harus isi, kita harus lengkapi. Oke. Kita simpan dan lanjut. Nah, ini tahap terakhir, step 3. Step 3. Oke. Target market. Nah, kita harus pilih nih. Nah, kemarin saya juga bahas sama Pak Agung di live di IG live itu, Pak, kok nggak ada sih ini? Saya kan target usahanya tuh semua umur dari lahir sampai yang paling tua. Jadi memang di sini kita haruskan untuk memilih biar nanti ke depan kita lebih fokus. Jadi kita pilih, oh saya mau anak kuliahan nih, aku kuliah umur segini nih, 18 sampai 25. Jadi saya pilih jenis kelaminnya mungkin yang sering ngemil perempuan. Saya pilih perempuan di sini. Oke, misalnya lainnya mau diisi juga nggak masalah. Yang penting ini harus diisi dulu. Oke, sudah kisi semua target marketnya. Kita next ke traksi. Nah, ini juga salah satu yang seru nih. Traksi. Kenapa kita ambil Oktober, November, dan Desember? Karena di sini
kami pertimbangkan adalah kan dari Februari, Maret, April, bahkan dari Januari itu COVID-19 uh, udah banyak lah di Indonesia. Jadi kita meminimalisir mungkin banyak produk-produk yang bulan Januari awal-awal tahun lah ini yang menurun. Dan Oktober, November, Desember itu penjualannya lagi bagus-bagusnya. Jadi kita makanya kami ambil untuk Oktober, November, dan Desember. Saya masukin nih. Oktober saya masukkan 30 juta. Terus Oktober ini 25 juta deh. November meningkat 30 juta. Nah, Desember meningkat pesat jadi 50 juta. Seperti itu. Nah, setelah kita masukkan ini Oktober, November, Desember dan kita harus pilih filenya. Jadi hal yang sama kita harus ada di Excel-nya. Nah, saya sudah siapkan Excel. Contohnya seperti apa? Saya buka. Nah, seperti ini Excel-nya. Oke, saya tampilkan Excel-nya. Nah, ini ya. Kelihatan nggak? Oke. Omset keripik singkong Yusak. Nah, jadi di sini ada tabelnya. Jadi ini bakal dilihat sama para juri dan ada grafiknya di sini. Jadi ada angkanya di sini, ada kelihatan peningkatannya. Seperti itu. Tapi, Pak, gimana Mas, gimana misalnya saya penjualan baru 3 bulan terakhir ini dan itu ramai juga. Ya nggak masalah. Jadi di sini di bagian Google Chrome tadi, sebentar. Nah, di sini diisi angka 000, harus ada isinya. Tapi di filenya diisi di sini bulan Januari, Februari, Maret 2020 ya. 2020. Tapi kalau misal Oktober, November, Desember 2019 saya jualan, tapi saya mau laporin nih setahun dari bulan ini. Saya kan sekarang ini bulan Mei ya, bulan Mei. Saya mau masukin April, Maret, Februari, Januari, Desember sampai setahun sebelumnya sampai bulan Mei 2019 nggak masalah. Di sini diinputin nih setahun sebelumnya itu lebih baik. Nah, ingat ya, kita yang mendaftar minimal 3 bulan penjualan. Nah, misalnya ternyata bulan Januari, Februari, Maretnya bagus atau Februari, Maret, Aprilnya bagus dibandingkan Oktober, November, Desember, masukkanlah di file ini. Oke. Ini ya kira-kira gambaran besarnya filenya. Nah, saya pilih ini filenya, choose file. Kita harus upload. Bentuknya harus Excel dan maksimal 1 MB. Saya pilih file saya tadi. Open. Oke, semuanya selesai. Traksi aman ya. Belum ada pertanyaan lagi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke CS kami. Jadi di website itu di depan nanti saya akan perlihatkan ada gambar WA di pojokan sini, WhatsApp. Tinggal di WA aja, nanti secepat mungkin customer service kami akan membalas. Nah, kemudian target dan jenis dana yang dibutuhkan. Oke, tahun ini saya ikut FSI ini. Target omset saya per bulan di akhir 2021 berapa ya? Desember 50 juta. Saya mau nih 4 kali lipat, 3 kali lipat misalnya. Saya mau isi di sini jadi 50 juta, 200 juta misalnya. Atau kurang besar ya. Kita harus punya mimpi yang besar. 500 juta. Wes, dengan segini kita harus punya hitung-hitungan nih. Untuk omset segini kita harus melakukan penjualan berapa banyak. Dan kita butuh uang berapa banyak. Dan di sini ada jenis data yang dibutuhkan. Apakah Anda membutuhkan modal atau dana tambahan untuk memenuhi target tersebut? Sudah pasti hampir semua pengusaha kuliner ini butuh dana. Jadi kita pilih ya. Nah, ada beberapa macam di sini, ada equity, profit sharing, ada bank, ada fintech. Kita harus pilih ya. Setelah kita centang ya, terus kita pilih nih. Nah, equity atau ekuitas merupakan pembagian hak kepemilikan saham dalam perusahaan dengan persentase tertentu. Profit sharing atau berbagi keuntungan, terus loan atau pinjaman dari bank atau fintech ya. Nah, misalnya sini saya mau misalnya equity atau profit sharing. Nah, terus misalnya saya butuh dana 100 juta nih. 100 juta. Oke, saya ajuin. Nah, terus sudah semuanya udah komplit di sini.
Sudah ya, step 1 komplit, step 2 komplit, step 3 juga komplit. Kita simpan. Kita lihat berapa persen? 96%. Wah, ada yang belum komplit nih. Oke, kita lihat bagian manakah yang belum komplit. Varian produk sudah, merek sudah, semuanya BPOM sudah. Oke, omset sehari sudah, target makin lainnya harusnya sudah komplit semua. Kita edit data lagi ya. Kita pastikan lagi. Biasanya kebanyakan yang kalau nggak komplit itu di file fotonya dan file Excel-nya dan PDF-nya. Oke, nama semua sudah komplit, sudah komplit. Nah, oke, ini sudah komplit semua. Sudah komplit juga. Oke, sudah komplit juga. Oke, ini target sudah juga. Omset. File saya juga udah. Oh, ini kepindah. Ya, profit sharing 1 juta. Bentar. Oke. Kita masuk ke foto produk. Karena foto produk ini kadang tidak terbaca ya. Oke. Produk isi. Oke, ini tampilan yang depan. Oke, ini yang belakang. Oke, ini coba saya lengkapin. Oke, harganya sama juga. Mungkin karena tadi ketambah varian ya. Filenya udah juga udah. Semuanya komplit. Nah, sudah 100%. Tadi masalahnya adalah varian saya itu saya centang 4. Nah, dan tidak saya lengkapi semua. Jadi memang harus sesuai dengan jumlah varian kita dan tidak boleh lebih seperti itu. Dan kalau masalah teknis seperti ini, memang kalau ada masalah langsung hubungin CS-nya. Karena kita bisa langsung lihat di belakangnya. Dan kalau ada kekurangan, biasanya akan nongol di sini nih. Ada merah-merahnya di sini. Ada variannya. Nah, tadi di sini ada angka 0, tapi di sininya kosong. Untuk yang belum 100%. Dan volume 3 seperti itu. Dan misalnya, saya mau ngeliat nih, file saya udah bener apa belum omsetnya. Tinggal klik aja, nanti dia otomatis mendownload. Kita bisa ngecek kita apakah filenya sudah benar. Nah, kemudian terus kalau mau lihat legalnya kita betul nggak, nanti kita tinggal lihat aja, oh ini isinya gitu. Tadi saya kan isi cuma ini, seperti itu. Oke, aman ya semua ya, sudah 100%. Ini gampang banget. Oke. Oke, bagaimana cara jika produk saya ada 6 jenis dan 4 varian? Bagaimana info harganya? 5 jenis dan ada 4 varian. Nah, setiap jenis diinputkan dan setiap variannya juga diinputkan, Bu. Itu Ibu Askari Aziz ya. Itu jenisnya dimasukkan, variannya dimasukkan. Jadi satu persatu. Seperti itu. Tidak bisa kayak misalnya, oh
Keripik asam, manis, asin digabung nggak bisa. Jadi harus satu persatu memang. Oke, mikrofonnya. Oke, nggak bisa satu persatu. Kemudian, kalau saya mau ngedit, gampang. Tinggal misalnya sudah komplit semua. Kok ini nggak bisa dipencet, Pak? Mas, nggak bisa diedit nih, gimana? Kita tinggal klik yang ini nih. Ini edit data nih. Nah, balik lagi kayak tadi. Yang mana mau kita rubah. Misalnya, oh keripik singkong aja lah. Nggak usah keripik singkong Yusak. Gitu. Atau fotonya mau ganti yang lebih ganteng. Lebih cantik gitu kan. Atau oh webnya saya hilangin. Apakah nanti masih 100? Nah, kita lihat ya. Ini kalau dihilangin sebenarnya harusnya masih 100 gitu. Kita simpan. Kita simpan. Nah, jadi nanti pasti berubah ya. Nah, tetap 100 kan? Padahal websitenya, Facebooknya, Instagramnya sudah saya hapus dan namanya bukan lagi keripik singkong Yusak. Nah, ini food manufaktur. Gimana kalau saya, aduh salah input nih, harusnya food service nih. Klik edit lagi. Di step 2, ini kan step 1 nih. Nah, kita klik simpan dan lanjut. Di step 2, harusnya di step 1 tadi. Step 1 kita pilih food service. Simpan lanjut. Nah, formnya beda nih. Nah, formnya beda. Di sini kategori bisnisnya bukan general trading, bukan hasil market, tapi ada booth atau kaki lima, ada rumah makan, ada restoran, ada island. Kita pilih salah satu. Oh, saya jualannya restoran, Pak. Atau Mas. Ya, saya klik ini. Dan foto paling populer. Oh, paling populer kayaknya saya mie goreng. Paling banyak nih saya mau masukin. Saya pilih mie goreng. Kemudian foto menu serta harga. Oke, saya foto menu, saya scan. Nah, ini jelas nih. Bentuk filenya apa? JPEG, JPG, atau PNG? PNG ya. Ini udah upload semua. Jumlah cabang bisnis Anda termasuk pusat. Misalnya saya punya cabang 2. Misalnya saya jualan di Semarang misalnya. Saya punya cabang ada 2 nih di Solo sama di Jogja. Berarti kalau jumlah cabang termasuk pusat adalah Semarang, Jogja, Solo. Berarti kita tulis 3. Nah, misalnya, Pak, saya belum punya cabang, baru jualan nih di Jogja atau di Jakarta, berarti tulis 1. Kan termasuk pusat. Kalau belum punya cabang berarti 1. Nah, ini juga sama, harus diisi. Oh, saya udah punya halal nih. Atau oh, saya belum punya, klik aja tidak punya, ya, tidak punya legalitas, klik. Kompetitor langsung siapa? Yang jualan mie. Mungkin. Oh, mie ayam rebonding. Nah, kadang ada mie ayam keriting ya. Kita mie ayam rebonding biar mie-nya lurus-lurus gitu. Terus yang tidak langsung selain mie apa misalnya yang gorengan-gorengan, nasi goreng. Nasi goreng atau bihun. Oh ya, mie ya bihun ya. Bihun apa mihun ya? Bihun deh. Bihun goreng. Kita simpan. Oke, lanjut lagi sama. Target marketnya, omsetnya, habis itu file omset. Nah, terus target dan jenis tanah yang dibutuhkan. Nah, targetnya berapa, jenis tanah yang dibutuhkan. Misalnya sini, misalnya dari fintech nih. Saya pilih 50 juta. Oke, 50 juta ya. Simpan. Oke, mantap. 100 juga sudah berubah. Jadi kita bisa baca di sini. Misalnya saya lupa mau ubah password, klik aja di sini. Oke. Merubah profile. Nama misalnya, oh saya ganti nama saya kurang bagus. Jadi tapi harus nama sesuai KTP ya, sesuai di KK juga. Oke. Nah, itu udah tadi. Untuk data apa? Jenis produk dan varian yang disimpan. Oke, misalnya nih saya keluar ya. Saya log out. Nah, tadi kalau mau tahu informasi lebih lanjut, misalnya di belakang sini ada WA nih. Nah, nongol di WA. Tinggal klik aja, langsung WA. Dia langsung masuk ke WA. Nah, saya mau, oh tadi saya belum lengkap nih, baru 80%. Saya baru foto produk nih, bagus. Ada pemotretan, foto produk saya. Dan saya baru nyeken legal saya. Kita tinggal login aja di sini. Login. Itu bisa ingat tadi ya. Tapi kalau lupa password, bisa kita klik lupa. Itu bisa. Nanti bakal masuk di email kita. Oke, coba saya buka email ya. Ketika saya mendaftar, oke,
Saya akan masuk ke email saya. Apa sih yang terjadi di email kita ketika saya mendaftar? yusak.fsi@gmail.com. Passwordnya semoga benar ya. Oke, betul. Nah, ketika saya mendaftar tadi, saya dapat notifikasi di email. Confirm registrasi. Langsung ketahuan nih. Oh, ini akun saya, ini password saya. Jadi nggak perlu khawatir untuk lupa password. Tapi misalnya nih, saya lupa. Saya bisa pas masuk di sini, masukin email saya, aduh lupa passwordnya. Klik aja di sini. Lupa password. Beneran lupa nih. Nah, kita masukin email kita. yusak.fsi@gmail.com. Sukses. Kita lihat di email apakah ada notifikasi. Biasanya akan menunggu beberapa menit, nanti dia akan masuk. Nah, langsung masuk nih. Konfirmasi reset. Nah, langsung berubah nih. Rahasia gitu. Langsung konfirmasi reset. Jadi masuk email kita langsung tahu, oh, kita akan berubah jadi passwordnya ini. Langsung kita masuk lagi aja, berarti password kita berubah. Nah, coba saya login. Saya masukkan password yang baru. Bisa. Oke. Tadi food manufacture sudah, food service sudah. Terus gimana caranya kompres data? Tadi Mas Ervan, tolong dong jelasin gimana buat teman-teman. Oke. Kompres data tuh gampang. Kita bikin new tab di sini. Kompres data, kompres file PDF. Nah, ini banyak banget nih. Banyak banget di sini, kita bisa pilih salah satu. Biasanya di situ langsung nanti nongol, nah, pilih file PDF. Langsung klik, pilih aja filenya mana. Itu nanti langsung ke kompres sendiri. Terus nanti kita langsung download lagi. Ya, itu gampang banget. Dan juga foto. Foto juga seperti itu. Nah, kalau saya tadi caranya adalah gimana sih foto-foto saya ini bisa saya kecilkan. Jadi saya pakai aplikasi bawaan di laptop. Pakai Paint. Nah, waktu kita punya Paint, nih saya tampilin ya Paint-nya. Oke. Nah, nih saya tampilin. Ini Paint saya. Saya masukkan foto saya yang filenya besar atau pixelnya besar. Saya pilih di sini resize ya, pixel. Nah, ini sudah 600 karena awalnya itu 1000. Nah, gede banget. Tapi kan maksimal 600. Saya pilih ini resize. Saya pilih di sini pixel, pilih 600. Oke, mungkin ada yang lebih ahli, lebih bisa desain, bisa masuk ke Photoshop atau Corel Draw. Oke, di sini tinggal save as. Jadi JPEG selesai. Ya, seperti itu. Ini file yang saya sudah siapkan. Nah, ini. Ini file-file saya sudah saya siapkan semua. Jadi ya perlunya apa sih? Oke. Foto owner, foto founder, KTP kita, foto produk, foto isi produk, tampak depan. Sorry, ini isi produk, tampak depan, tampak belakang, legalnya ada berapa banyak, kemudian Excel omset. Nah, untuk yang food service, foto produk yang ini nggak perlu, perlunya foto menu yang paling laris dan juga menunya. Kemudian legalnya sama. Jadi sebenarnya hanya segini aja jumlah filenya. Seperti itu. Oke, mungkin Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ada pertanyaan bisa langsung komen aja. Kita akan tanya jawab sampai jam 9 malam ya. Oke. Oh,
nih kabupaten domisili. Nah, ini ada notif nih, 97%. Merah nih. Domisilinya belum keisi nih. Oke, saya akan edit profil saya. Udah keisi semua. Berarti di sini. Kalimantan Tengah, Barito Timur. Barito Timur. Oke, saya simpan. Saya simpan juga, sudah. Yes. Saya fintech. Oke. Tara 100%. Oke. Oh, nggak kelihatan ya? Sorry. Saya keasikan. Ini saya ubah. Sorry. Tadi di sini saya 97%. Di sini tanda merah nih. Tanda merah karena belum keisi. Jadi harus saya edit dulu. Edit data. Seperti itu. Saya rubah lagi ke food manufacture nih. Kita simpan dulu apakah ada error. Kalau error kita harus cari tahu nih di mana errornya. Nah, 97%. Kenapa 97? Karena ini kota kabupatennya berubah karena kita merubah dari food manufacture ke food service. Jadi kita harus isi. Gimana caranya? Edit data. Pilih Kalimantan Tengah. Pilih kabupatennya Barito Timur. Simpan. Kemudian simpan lagi. Kemudian nah ini pasti berubah nih. Kita harus teliti satu persatu lagi. Simpan. Sukses. Oke, mantap. 100%. Saya menyumbangkan nilai ini kepada panitia. Jadi kan nama brand saya langsung di atas nih. Jadi wah, nanti saya bakal jadi salah satu yang mungkin lolos kurasi gitu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Mungkin sekarang bisa langsung praktek aja. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, sorry Pak. Maksud di step 2 atau formulir 2 kategori bisnis perusahaan Anda. Kategori Star. Ini ya step 2 ini ya. Nah, ya ini. Ini ada keagenan, general trading, world market, high scale market dan lainnya. Kayak misalnya general trading. General trading itu seperti yang saya jelaskan juga Pak Agung jelaskan kemarin waktu saya IG live itu. Jadi ini misalnya kita ke distributor. Kemudian dari distributor itu didistribusikan ke toko-toko kelontong. Dan modern market nih tahulah kita yang besar-besar. Dan ada lagi mungkin yang lebih produk kita misalnya lebih mahal lagi masuknya ke high scale market. Nah, mungkin kan nih di general trading nih mungkin listing fee-nya mahal atau kita udah berapa keturunan kata Pak Agung kemarin nggak bisa masuk akhirnya kita ke general trading seperti itu karena memang nggak gampang untuk masuk ke di sini dan mungkin kita punya produk yang bagus nih lebih mahal lagi yang high class bisa ke high scale market. Kalau keagenan nanti kan keagenan atau reseller gitu jadi jualnya via online atau ke reseller kita gitu. Kalau general trading otomatis bentuk kemasannya itu berbeda dengan modern market. Misalnya di modern market ini 500 gram kemasannya tadi lebih besar. Tapi untuk digital trading otomatis lebih kecil. Jadi saya ingat dulu ada snack-snack yang ditusukin pakai kawat digantung. Jadi kalau mau beli tinggal tarik jebret harganya 1000-an gitu. Tapi kalau di modern market paling harganya ada yang 7.000, 8.000, yang 1000-an itu jarang banget. Paling banyak kan digital trading yang itu. Nah, kalau untuk di step 2-nya ini untuk food manufacture. Tapi untuk food service, coba kita lihat ya. Saya save dulu semuanya. Saya edit data. Saya rubah ke food service. Nah, kategori bisnis atau perusahaan Anda. Ini ada yang beda. Booth atau kaki lima. Restoran. Rumah makan atau island. Island ini misalnya di mall-mall. Tapi bukan yang di petaknya itu. Atau ada rolling door-nya. Atau ada pintu penutupnya itu. Tapi ini yang di misalnya dekat eskalator di pinggir tanpa penutup pintunya itu. Jadi kayak ya booth-boothnya itulah. Kadang kan ada yang jualan burger, jualan kebab gitu atau minuman.
Minuman kan yang lagi rame kayak Thai tea lah, boba kayak gitu. Yang di mall seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, coba kita lihat dari atas dulu komennya, siapa tahu ada yang kelewatan. Oke. Di email saya tadi yang saya pakai. Nah, ini saya simpan semua ya. Ini pasti udah nggak 100% lagi karena kita udah rubah sana, rubah sini. Seperti itu. Oke, dari pertanyaan coba Mbak Arin, adakah? Komen-komen lumayan 27. Udah dijawabin Pak Boni ya. Terima kasih Pak Boni. Sudah ngirimin pizza, jawabin juga. I love you full Pak. Dari kami-kami di sini. Oke, ada Pak Agung juga ternyata ya. Jos. Ya. Biasanya kalau Pak Agung nggak bilang Jos, exactly. Ya. Kita sampai hafal di kantor. Oke. Oke, saya sambil baca ya, sambil baca saya. Karena ini jarak mic-nya lumayan agak jauh. Oke, seperti itu. Nah, ini coba sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, saya log out dulu ya. Nah, di sini kita punya informasi banyak banget di sini. Jadi dibaca ya, bisa dibaca di hari ke sini untuk tanggal-tanggalnya kapan. Ingat, jangan mepet-mepet. Jadikan itu maksimal. Misalnya pendaftaran nih, registrasi 31 Mei. Biasanya zaman dulu ya, misalnya terakhir tanggal 31, tanggal 29, tanggal 30-nya ya ampun bisa setengah dari daftar sekarang. Dan sampai dulu tuh webnya down. Wah malah ngomel-ngomel, aduh mas gimana nih kok nggak bisa daftar, nggak bisa upload dan lain-lain. Makanya kita mending masih ada waktu sekitar 2 minggu. Jadi daftarlah sekarang, dilengkapi. Kalau bingung nih, kok 98%, 96% atau 80%, jadi langsung kabarin CS-nya, langsung kita bantu. Jam kerja tapi ya, jam kerja. Tapi kalau malam kepepet banget di email aja, besok paginya pasti kita langsung balesin. Seperti itu. Nah, informasi ada pengiriman nanti feedback, ada lolos kurasinya, ada open access. Nanti kalau kepilih 1000 gitu. Ada informasinya jelas banget di sini. Oke, ini FAQ-nya. Nah, di sini tadi. Kalau mau tahu sebentar. Ini langsung ke email ya. Nah, ini peraturan FSI ya. Sini. Di bawah di footer. Oke. Oke, seperti itu. Oh, agak lengket nih, masuk-masuk banyak, lumayan banyak nih. Oke, suaranya agak pelan ya jadinya. Oke, thank you. Oke, seperti itu.
Kita baca lagi Pak. Oke, waktu kita tinggal 8 menit lagi. Ini nggak akan lama. Oh, ini ada 3 pertanyaan nih. Sebentar ya. Oke, sebentar. Ini sebentar rada tricky sebentar ya. Oke. Oke, terima kasih menunggu. Oke, ada pertanyaan lagi nih, langsung masuk. Kok kelewat ya? Kategori bisnis perusahaan, tadi udah kategori bisnis. Kalau produk sendiri dan ada coffee shop masuk kategori apa ya? Kalau produksi sendiri dan ada coffee shop, itu kalau misalnya coffee shop terus diseduh gitu ya, itu masuknya ke food service. Tapi kalau kopinya dalam kemasan, dijual kemasan gitu, nanti maksudnya food manufacturing, jadi udah bubuk gitu ya. Gitu. Kalau food service kan berarti kan harus diseduh lagi, dibikin lagi gitu. Oke. Maksudnya formulir kategori udah, jadi komputer. Oh, ini bedanya profit sharing dan equity apa ya? Oke, kalau profit sharing atau equity. Oke. Equity itu adalah pembagian saham. Misalnya ada 500 juta nih. Nah, terus pembagian sahamnya 30% misalnya. Nah, nanti kalau ada kerugian, kerugian itu ditanggung bersama. Nah, ditanggung bersama dengan investornya. Seperti itu untuk equity ya, misalnya dan uangnya tidak dikembalikan. Tapi untuk profit sharing itu modelnya kayak pinjaman. Nanti pembagiannya labanya itu, tapi nanti dalam jangka waktu tertentu dananya itu harus dikembalikan. Itu untuk profit sharing. Tapi untuk equity tidak dikembalikan seperti itu. Jadi kerugiannya, risikonya ditanggung bersama. Itu untuk singkatnya. Kayak kemudian lagi nih. Kalau produknya banyak, ya yang terbaik aja, 5 terbaik. Bahkan kalau bisa 1 terbaik aja. Oke. Oke, kalau jenis produknya ya 5 terbaik aja. Oke, kalau produksinya sendiri, deliverynya dari rumah, masuk kategori bisnisnya apa ya? Produknya apa ya? Produknya. Jadi kalau dari rumah itu kan banyak produknya. Banyak produknya. Misalnya kalau masak, sayur-sayur, catering gitu. Itu masuknya food service. Tapi kalau misalnya makaroni, misalnya udah dibentuk, di packing, tinggal makan aja di rumah gitu. Nah, itu masuknya nanti food manufaktur, karena nggak perlu ada proses lagi gitu. Jadi nggak perlu proses ulang lagi. Jadi langsung tinggal makanan. Kalau food service ada prosesnya, harus diseduh dulu mungkin, harus direbus dulu mungkin, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi selain itu? Oke. Terus Pak Arif udah. Ini kalau jenis produknya, oh banyak banget udah. Pak, kalau toko oleh-oleh itu masuknya ke high
atau modern market. Masuknya ke modern market untuk toko oleh-oleh. Oke, mungkin ada yang sekarang sambil buka websitenya mungkin. Ya, oke, ini waktu kita tinggal 3 menit lagi. Jadi seperti itu penjelasan singkat. Nanti ini akan kita upload. Kita akan kasih linknya juga di YouTube dan juga Instagram biar semuanya bisa lihat di video ini. Sangat gampang sekali. Oke, kita tinggal 3 menit lagi ya. Oke, terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir ini. Dan saya berdoa, saya juga berharap biar semuanya itu bisa lolos, ya, bisa lolos, terus bisa dapatkan akses gitu. Dan jangan lupa ajakin juga saudara-saudaranya, teman-teman komunitasnya untuk mendaftar karena kita mau menjangkau sebanyak mungkin. Nanti kalau nggak lolos gimana? Dan kalau nggak lolos juga kita bakal mailing list acara-acara, itu kita bakal kabarin juga acara-acara Kemenparekraf, acara-acara kami bakal kabari juga. Jadi jangan pernah menyerah, harus terus belajar. Oke nih, cara menginput harga jika ada 5 produk dengan harga berbeda. Masing-masing diisi. Misalnya ada 5 tuh, misalnya 5.000, 4.000 itu masing-masing harus detail diisi. Tapi ingat, harus produk yang paling unggulan. Karena kebanyakan setahu saya kayak juri gitu lebih suka kayak produk yang fokus seperti itu. Ya, untuk Ibu Askari Aziz, ya. Oke, ini sudah 2 menit lagi. Ya, seperti itu. Untuk informasi jelasnya bisa di Instagram dan atau bisa ke call center kami atau customer service kami di bawah ini, di bawah website ini ada WA nih. Di pojokan ini. Bisa klik aja langsung direct ke WA-nya CS. Itu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Misalnya udah di luar itu, chat aja nggak apa-apa, besoknya akan dibalas. Daftarnya di sini. Kalau ada yang bingung, please tanya, nggak apa-apa. Mungkin ada kesulitan, tanya aja. Mungkin nanti, bingung nih kompres datanya gimana lebih dari 1 MB. Kayak tadi saya bilang, cari langsung di sini. Kompres file PDF atau kompres file JPEG seperti itu. Fotonya harus kasih yang terbaik dan juga sertifikatnya juga harus jelas, KTP-nya juga harus jelas. Seperti itu ya. Mungkin dari saya sekian dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sudah bergabung pada sesi malam ini. Semoga ini membantu dan semoga semuanya tidak kesulitan ya untuk mengisi. Semoga dalam waktu dekat ini banyak yang 100% dan banyak juga yang mendaftar. Ini sebenarnya sudah sangat-sangat gampang dan sangat-sangat singkat. Nah, sangat-sangat singkat. Ingat ini bahasanya kalau bisa kami bilang adalah fact sheet. Jadi sangat-sangat sedikit datanya. Nanti kalau udah lolos 1000, masuknya ke pitch deck, lebih komplit lagi. Nanti akan sebelum masuk pitch deck ada video-videonya tuh. Nah, video-videonya itu sebenarnya adalah gift-nya. Salah satu kayak reward-nya kayak kita di FSC ini reward-nya adalah kita menambah wawasan, kita tahu posisi kita ada di mana sekarang dan apa yang harus kita lakukan. Dan benar-benar membuka pemikiran kita, membuka wawasan kita, menambah semangat kita seperti itu. Oke. Just mantap. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung. Saya akhiri ya malam hari ini. Selamat malam, selamat istirahat semua. Tetap jaga kesehatan. Semoga semuanya sehat-sehat aja. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja gitu ya. Tapi kalau mau jualan tetap hati-hati, tetap SOP SOP harus tetap dijaga ya. Nah nih, wah pendaftaran nih diupdate sama Pak Bu nih sudah 2423. 2423. Oke, kita lihat nih. Nanti tanggal 30 Mei udah berapa ini? Oke, jadi ayo duluan-duluan daftar, duluan-duluan 100%. Oke, dari saya itu, terima kasih. Selamat malam ya semuanya. Selamat beristirahat. Oke. Salam Food Startup Indonesia. Oke, sukses semua. See you guys.